Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kita lanjutkan kembali bahasan kita sampai ke latihan yang pertama nomor 1 ya. Hal tasallama Mahmudun tadzakira safar? Jawabannya na'am. Tasallama Mahmudun tadzakira as-safar. Nanti kalau pertanyaannya seperti itu tapi jawabannya adalah sebaliknya, ini sebagai tambahan. Di mana penghapus? Mana? Enggak ada. Kalau jawabannya sebaliknya, maka la. Ini na'am. Maka yang tadinya fi'il madhi ditambah menjadi fi'il mudhari ditambah lam. Ya. Lam. Kemudian lam gandengannya itu dengan fi'il mudhari. Lam yatasallam kesini sama Mahmudun tadzakira safar ya. Bedanya di sini. Jadi nafi penolakannya itu 2 kali berulang. Tapi yang pertama pakai la. Hal tasallama Mahmudun tadzakira safar? Na'am, ambil apa adanya. Tasallama Mahmudun tadzakira safar. Kecuali kalau nanti pertanyaannya adalah ya pakai mukhatab. Ya, anta, berarti nanti jawabannya adalah ana. Ya, ana. Kalau jawabannya la, ya, tergantung nanti sesuai nasnya, maka la kita menafikan dulu. La ilaha illallah. Ini nafi, menolak dulu. Baru kemudian ditakkid lagi. La lam yatasallam. Artinya belum, lam itu belum. Kemudian yang tajinya madhi, kata kerja lalu menjadi kata kerja mudhari. Karena lam itu tidak gandeng dengan atau menyatu dengan fi'il madhi, tapi dengan fi'il mudhari. Fi'il mudharinya apa? Ditambah ya. La lam yatasallam, karena lam maka ini harus majzum, harus pakai sukun, tidak boleh lam yatasallamu, karena lam yatasallam, lam itu menjazmkan atau mensukunkan sebuah kata kerja. Lam yaktub, lam yaqra, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Lam yakunu. Kalau la yakunu, lam yakunil ladzi, karena dia pakai lam, wawunya hilang menjadi lam yakun alladzi, karena ini ada ini sukun menjadi iltiqa'u sakinain, 2 sukun bertemu menjadi susah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Itu kurang lebih asalnya seperti itu. Yang kedua, ar-raqam tsani, ila aina yusafiru Mahmudun. Ila aina yusafiru Mahmudun. Andi Hermawan, Pak Andi maujud? Baik. Min Nepal atau Kota Bima? Napel. Kalau Nepal jauh lagi ya. Napel. Baik. Ajib. Raqam tsani. Ila aina yusafiru Mahmudun? Jawabannya ke mana Mahmud jalan-jalan. Ke mana? Ila, ke aina, kemana? Aina pertanyaan tempat,
menunjukkan tempat ke mana Mahmud melakukan safar. Ila aina yusafiru Mahmudun. Nah, lihat bacaannya. Tasallama Mahmudun tadzakira safari ilal mamlakatil arabiyyati Saudiyah. Berarti kemana dia? Mal jawab? Apa jawabannya? Nah, gimana jawabnya? Ila aina yusafiru Mahmudun? Nah, iya. Aina Andi, Pak Andi. Nah. Ya, jawabannya apa? Artinya tahu ya? Tinggal menyusunnya aja. Artinya tahu, Pak Andi? Tahu. Tinggal menyusunnya. Seperti apa cara menyusunnya? Tadi sudah disinggung tuh sama Pak. Tidak ada ya penghapus. Penghapus. Mimsahatun. Masah. Kalau ke atas sekalian yang ummahat, PR yang ummahat dikumpulkan. Yang sudah selesai diambil saja. Pak Andi, Iqra. Ila aina yusafiru Mahmudun? Al-jawab. Jawabannya Mas Muk? Mas Faris. Oh, berarti nanti. Taib. Syukran. Faris. Ayo suaranya, mana suaranya? Ma sautuka. Aina sautuka? Yusafiru Mahmudun maratan ukhra. Iqra ila aina yusafiru Mahmudun? Iqra is-su'al. Baca soalnya, baca pertanyaannya. Mahmudun. Naam. Al-jawab. Yusafiru. Man yusafir? Siapa yang jalan-jalan? Iqra yusafiru ilal kemana? Ila Majnun. Iya, mumtaz. Mumtaz. Itu jawabannya ya. Sahih. Pertanyaannya ila aina, pertanyaannya ila aina yusafiru. Baik, syukran. Yusafiru Mahmudun. Cara menjawabnya, ke mana Mahmud pergi atau kemana jalan-jalannya Mahmud. Tapi cara mengartikannya kan kita fa'ilnya dulu, subjeknya dulu kita sebutkan. Kemana Mahmud jalan-jalan? Nah gitu. Kemana Mahmud jalan-jalan? Cara jawabnya Mahmud jalan-jalan ke. Nah, ini berarti ini yang ditanyakan. Berarti ini yang diganti nanti. Berarti yusafiru ambil dulu. Nanti ada istilah fi'il. Istilah namanya kalimah ismiyah, kalimah fi'liyah ya. Ada kalimah ismiyah, kalimah fi'liyah.
kalimat, sebuah kata yang diawali kata kerja, ada sebuah kata yang diawali kata bukan kata kerja atau kata benda. Kalau ini berarti diawali kata kerja. Jawabnya berarti ini yusafiru. Ya, jawabannya di sini diambil dulu. Yusafiru Mahmudun. Ini namanya ismi fi'liyah, kata kerja yang diawali kalimat yang diawali kata kerja. Ya, al kalimah ismiyah. Yusafiru Mahmudun, baru diambil ilahnya. Ila. Nah, ainanya diganti, dia kemana? Lihat kembali kepada nas. Al mamlakatul arabiyatu as-saudiyah. Mamlakah al arabiyah as-saudiyah. Ya. Itu cara jawabnya. Baik. Yang ketiga, hal tasallama Rasyidun tadzakiras safar? Hal apakah tasallama? Berarti tokoh yang kedua. Mahmudun Rasyidun laisa Mahmud wa innama Rasyidun tadzakiras safar. Ya. Andi Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mawjud? Baik, Iqra. Min aina Ibnu Hajar? Dari mana, Pak? Bapak dari mana? Mana? Cibener. Bener. Oh, bener ya. Oh, namanya bener gitu. Biar tahu saya. Bener, ya. Baik, Iqra. As-safari. As-safari. Fanya tidak boleh panjang. Tadzakiras safari. Nah, nanti kalau as-sifar tadi as-sifarah tadi itu kedutaan. Ini as-safari. Jawabannya la lam Mumtaz. Nah, di sini ada ya. Di baris yang kedua, ammar rasidun falam yatasallam. Jawabannya la, seperti yang tadi saya tuliskan. La kita nafikan dulu, kita tolak dulu, baru lam yatasallam atau lam yatasallami. Lam yatasallam sahih, lam yatasallam walam nakul lam yatasallami, karena ini ada rasidnya. Jadi jawabnya la lam yatasallam dengan sukun rasidun tadzakiras safar. Mumtaz. Baik. Arabi, min aina, dari mana? Min, dari, aina, mana? Aina itu menanyakan tempat. Aina, di mana? Di mana? Ya. Ainal maktab, di mana meja? Ainal kitab, mana kitabnya? Ainal qalam, mana pulpennya? Min aina, dari mana? Yatasallamu Rasyidun tadzakiras safar. Arabi, Hamdi, Pak Hamdi. Fadhal. Pak Hamdi. Pak Hamdi ini ketawa dulu ini. Apa ini rahasianya nih? Ayo, Pak Hamdi. Tadzakiro. Bukan tadzakara. Jadi jangan terpatok kepada harakat di kitab. Banyak salahnya. Ini untuk memancing saja. Ya, jadi yang kita pelajari tadzakiro. Tadzakiro jamak dari tadzkira. Tadzakiro. Ya, ulangi. Jawabannya dari mana dia dapatkan? Berarti cara jawabnya ambil, ya, ambil seperti tadi, ambil itunya, kata kerjanya sama ini, kata kerja sama fa'ilnya diambil dulu.
Yatasallamu Rasyidun ya min dia nerima apa? Ambil lengkap aja itu. Yatasallamu Rasyidun, ya Rasyid menerima titik-titik. Naam min maktabil al-mulhaqi as-su'udiyyi. Mumtaz. Maratan ukhra, iqra. Min aina yatasallamu Rasyidun tadzakkira safar? Yatasallamu min aina yatasallamu Rasyidun. Oh, Rasyid tadzakiras safar. Ambil dulu semuanya. Rasyid menerima tiket perjalanan min aina, baru diganti min. Ini baru ke minnya. Kembali ke min yang pertama tadi. Yang tadi ila, maka setelah yusafiru mahmudun ila, yusafiru mahmudun ila, baru disebutkan tempatnya min al maktabil mulhaqit ta'limi su'udiyyi. Taib. Gampang ya? Ini harus diperhatikan betul. Kalau masih bingung tanyakan saja. Karena ini kita nanti tambah halaman, tambah kalimat baru, tambah kaidah baru. Ya. Jadi sebelum pindah halaman harus sudah paham betul supaya tidak semakin menumpuk. Ya. Menumpuk ilmu, alhamdulillah. Ya, tapi kalau menumpuk masalah, nah ini musibah. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ini kalau menumpuk salah. Yang kelima, hal qarrara Rasyidun adz-dzahaba ila maktabil mulhaq? Hal qarrara Rasyidun adz-dzahaba ila maktabil mulhaq? Tio, Mas Tio. Pak Tio, maujud? Ghaib? Ghaib. Karsam, Bapak Karsam, maujud? Ghaib. Pak Yosep? Ghaib. Pak Gunawan? Ghaib. Pak Ronald, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Pak Ronald, maujud? Ghaib. Pak Ralim. Pak Ralim. Nepal. Nepal terus ini. Napel ya. Taib. Hal qarrara Rasyidun adz-dzahaba ila maktabil mulhaq? Ini biasanya kalau pertanyaannya hal itu paling enak. Udah tinggal ambil ya atau tidak, copy yang belakangnya. Udah, itu aja. Nanti paling susah itu kalau pertanyaannya kaifa, bagaimana. Nah, bagaimana itu paling susah. Kalau masih hal, nah ini enak. Iqra. Hal Naam. Qarrara adz-dzahaba mulhaqi. Mumtaz. Hal qarrara Rasyidun adz-dzahaba ila maktabil mulhaq? Naam, qarrara Rasyidun adz-dzahaba ila maktabil mulhaq. As-sadis, min aina? Nafsu soal, pertanyaannya sama dengan
pertanyaan nomor 4. Min aina hasala mahmudun ala ta'syiratid dukhul? Pak Ralim sudah. Pak Wahid. Pak Wahidin baru datang. Pak Hartono. Pak Hartono. Maujud. Ya. Pak Hartono. Min aina? Iqra. Ta'syirati ad-dukhul. Ya, seperti tadi ya. Itu cawan jawabnya, ambil dulu baru kemudian minnya taruh di belakang. Baru sebutkan tempatnya. Ya. Itu susunannya, urutannya. Berarti ambil yang ada fi'ilnya, yang ada kata kerjanya. Qul, Pak Hartono, ya, apa jawabannya? Hasola mahmudun ta'syirati ad-dukhuli min aina. Nanya lagi berarti. Nanya lagi. Min? Dari mana? Dari mana pertanyaannya? Berarti dari kementerian atau dari kedutaan? Berarti pegawainya nggak usah disebut, ya. Pegawainya nggak usah disebut. Dari mana? Dari kedutaan. Hasala mahmudun ala ta'syiratid dukhuli min as-sifarati. Muadhafnya enggak usah disebutkan karena itu pegawainya, perantaranya saja. Adapun tempatnya as-sifarah, kedutaan. Minas sifarati. Enggak usah disebutkan ya. Ya. Dari mana nak dapatkan buku ini? Nah, saya dapatkan buku ini dari sekolah. Jangan saya dapatkan buku ini dari guru sekolah. Tapi sebutkan tempatnya, dari sekolah. Ya. Taib, nomor 6. Mafhum ya nomor 6? Tidak ada pertanyaan? Nah, kayaknya masih muter ya Pak? 7 keliling ini. Nih, kalau pertanyaannya min aina, ini perhatikan, min aina yatasallamu rasyidun tadzakkira safar. Nanti pertanyaan yang serupa, cara jawabnya adalah cari yang ada fi'ilnya, kata kerjanya, yaitu setelah min aina. Setelah kata-kata min aina, maka ambil semuanya, yatasallamu rasyidun tadzakkira safar. Ini sudah terdiri dari fi'il, fa'il sama maf'ul bih, kata kerja. Kemudian ada fa'ilnya, subjeknya dan objeknya. Ambil semuanya, baru kemudian min yang paling depan itu taruh setelahnya, baru sebutkan tempat. Itu urutannya, cara menjawabnya. Min aina yatasallamu rasyidun tadzakkira safar? Yatasallamu rasyidun tadzakkira safar min, baru ainanya diganti dengan tempatnya tadi. Ini juga sama. Ila aina yusafiru mahmudun. Ambil semuanya setelah ila aina ini. Ambil aja semuanya. Semuanya ambil. Yang terdiri dari kata kerja dan fa'il, yaitu subjeknya yusafiru mahmudun, baru ilanya. Ilanya diletakkan setelahnya. Yusafiru mahmudun ila, baru sebutkan tempatnya. Nah, cuma harus hati-hati nanti konteksnya seperti yang saya sebutkan. Kalau pertanyaannya itu adalah ke mukhatab, lawan bicara. Nah, jawabannya tidak boleh salah. Misalkan ila aina tusafiru anta atau ila aina anta tusafiru, maka jawabannya ana usafiru baru ila. Nah, jawabannya kalau ditanya Anda berarti jawabnya saya. Tidak boleh Anda dijawab Anda lagi. Nah, tidak boleh. Ini perhatikan.
ila aina tusafiru anta, biasanya boleh seperti itu, atau ila aina anta tusafiru, maka jawabannya ana ana usafiru ila, baru sebutkan tempatnya ya. Nah, nanti sampai ini, setelah ini sampai pelajaran ya, yaf'alu yaf'alani yaf'aluna taf'alu taf'alani yaf'alna, itu nanti. Tenang. Harus dihafal. Yang kemarin masih hafal enggak? Ya, yang kemarin masih hafal enggak? Itu harus hafal. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'al. Nah, itu harus dihafal sebelum nambah yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Ini harus dihafal. Ya, tidak boleh lupa, yang kemarin harus dihafalkan lagi. Fadal, mas soal. Bolehkah jawabannya itu seperti ana usafir, di situ jadi Mahmud, kemudian baru kata kerjanya? Oh, paham pertanyaannya? Paham nggak? Nah, ini kan susunannya kita kan biar mudah itu ambil apa adanya. Nah, ini pengennya Pak siapa? Pak Irfan ya? Irfan ya. Ininya di depan, failnya itu di depan, dipindah. Ila aina yusafiru Mahmudun. Nah, dia pengennya Mahmudun yusafiru ila. Boleh enggak? Boleh saja. Karena tadi saya sebutkan kan kata sebuah kalimat ada dua, kalimat ismiyah, kalimat fi'liyah. Kalimat ismiyah itu ini ismiyah. Bisa diawali dengan ism itu kata kerja ya. Nah, artinya sama, Mahmudun yusafiru ila mamlakatil arabiyyati saudiyah, atau yusafiru Mahmudun ilal mamlakatil arabiyyati saudiyah. Dua susunan ini betul dalam bahasa Arab, tidak boleh disalahkan. Dua-duanya boleh ya. Dua-duanya boleh ya. Idza jaa nasrullah, apa yang ada kata kerjanya misalkan. Langsung ini aja, nggak apa-apa. Ayatnya belum kita hadirkan. Mahmudun yusafiru atau yusafiru Mahmudun boleh, ya. Karena ini disebut dengan ismiyah, karena diawali dengan ism. Ism itu kata benda yang tidak terkait dengan waktu. Kalau yusafiru terkait dengan waktu. Yusafiru berarti kapan? Terkait dengan waktu, bisa sekarang, kemarin, atau yang akan datang. Tapi Mahmud netral, dia tidak terkait waktu, mau sekarang, akan datang, atau yang kemarin, dia netral. Tapi kalau sudah kata kerja, maka dia terkait waktu. Yusafiru atau pertamanya diawali dengan kata kerja, maka disebut dengan ini ismiyah ya, ini disebut dengan ismiyah, kalimatun nanti sampai pembahasan ini ya, tambah mumet nggak apa-apa lah ya, Pak. Kalau ini kalimatun yang punya basic ya enggak mumet ini ya. Fi'liyatun dari kata-kata fi'al, dimulai kata kerja, diawali kata kerja, ini diawali dengan kata benda, kata ism ya. Boleh. Kalau mau menjawabnya Rasyidun yatasallamu tadzakira safar min asifara misalkan, boleh. Yang terakhir nomor 7, min aina hasala Mahmudun ala ta'syiratil khuruj. Pak Yulianto maujud? Aina? Ngumpet ini. Jangan ngumpet, Pak. Baik, Iqra Pak Yul. Ya, mumtaz. Min aina hasala Mahmudun ala ta'syiratil khuruj? Hasala Mahmudun atau Mahmudun hasala ala ta'syiratil khuruj min wizaratid dakhiliyah. Nah, baik. Nukmil, kita lanjutkan.
Uktubin nas as-sabiqa fi qurasyatika. Nah, qurasyah buku tulis. Ya, beda sama kitab sama qurasyah. Al-qurasyah buku tulis. Kalau al-kitab berarti buku yang sudah ada tulisannya. Itulah kitab, ya. Kitab disebut kitab karena maktubun fihi, karena di antara dua sampulnya sudah tertulis sesuatu. Tapi kalau masih kosong untuk nulis sesuatu, maka ini disebut dengan qurasyah. Kalau satu lembar waraqah. Yang ketiga, ajib 'anil as'ilatil atiyah. Tsalitsan, ajib, jawablah an, tentang al-as'ilah, jamak dari kata soal, al-atiyah, al-ati disebut al-atiyah, ya, atau ditulis al-atiyah karena al-asilahnya jamak. Jadi bukan al-ati tapi al-atiyah. Baik. Mas Handi Abu Afan. Baik, al-awwal, masmuka. Jawabannya. Masmuka? Ismi Handi Ismail. Ismi Handi. Nah, mumtaz. Jadi jawabannya gitu, masmuka ismi berarti ke saya. Jadi enggak boleh masmuka Handi Afan. Enggak boleh, harus disesuaikan. Hati-hati ini. Ini butuh kejelian, ya. Nah, harus jeli. Jangan ditanya mas muka siapa namamu? Siapa namamu? Ya. Mas muka. Mas muka. Ini nanti sampai ke pembahasan ini, ya. Nanti insya Allah kalau belajar nahwu, materi nahwu sampai ke domir ini. Kita baru domir kemarin huwa huma hum. Ini ada domir lagi nanti. Ada ka kuma kum, ki kuma kunna, ya. Ada ka, kuma, kum, ada. Ada ha, huwa, ha, huma, hum, ada juga. Mas muka, ini menunjukkan kepemilikan. Mas muka, ma ismuka. Mas muka, ma ismuka. Siapa nama Anda? Maka jawabannya nama ismi. Pakai ya. Ini kepemilikan, menunjukkan kepemilikan. Ismi Pak Handi, ya, Handi. Ismi Handi atau ismi Mahmudun. Ismi pakai ya panjang. Ismi Handi, ismi Mahmud, ismi fulan, ya. Nah, pakai ya nanti. Kalau jawabannya, kalau pertanyaannya Kak, pakai ya. Ingat-ingat ya. Mas muka ismi, ya ini menunjukkan kepemilikan. Kitabi, kolami, ya. Madrasati, masjidi, libasi, ya. Yang kedua, majinsiyatuka. Majinsiyatuka. Pak Jono enggak hadir, ya. Pak Mulyanto maujud, ghaib. Pak Pras ghaib. Pak Ramli ghaib. Pak Yodi, Pak Tur, Pak Tur. Mana jinsiyah? Apa itu jinsiyah? Kalau jins bukan celana jeans, ya. Jins. Kalau jin itu jin. Ini jinsiyah ini maksudnya kebangsaan, ya, bisa kebangsaan. Jinsiyah itu kebangsaan, ya. Kebangsaan, nama kebangsaannya, bukan nama negaranya. Bukan nama negaranya, nama kebangsaannya. Nama negara kita Indonesia. Kebangsanya orang Indonesia. Ya, nanti bedanya di sini bedanya. Kalau di kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik, pertama kali yang dikenalkan adalah jinsiyah. Nah, apa jawabannya Pak Tur dulu? Ma jinsiyatuka? Indonesia. Ya, mumtaz, Indonesia, ya. Ma jinsiyatuka. Jinsiyatuka. Jinsiyat kurang kayaknya. Jin, ya. Ini, ya. Jinsiyatuka. Jinsiyatuka. Nah.
Apa kebangsaan negaramu atau apa kewarganegaraanmu? Kewarganegaraanmu. Jawabannya jinsiyati. Nah, pakai ta lagi. Karena ya pakai ya lagi karena ya ini menunjukkan kepemilikan. Jinsiyati Indonesia. Kecil ya. Terlalu kecil. Indonesia. Nah, kalau nama negaranya Indonesia, pakai ya, rata-rata pakai ya. Indonesia, pakai ya. Kalau nama negara pakai ya rata-rata. Tidak semuanya. Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah karena dia pakai ta marbutah. Indonesia. Kalau ditanya kewarganegaraan, tinggal ya ini, ya yang berdiri diganti menjadi ya kepemilikan. Indonesia. Nah, misalkan Malaysia menjadi Malazi. Nanti sampai ke pembahasan itu kalau kita belajar Al-Arabiyah baina yaday. Nomor 3, aina tadrus. Nah, ini tambahan. Aina tadrus? Pak Tur. Pak Dimas maujud? Oh, Pak Ali? Ini Pak Ali siapa? Oh, ada dua ya. Wah, Pak Ihsan. Fadhal. Pak Ihsan. Aina tadrus? Di mana? Tadi kan kalau aina min aina dari mana? Kalau aina tadrus di mana Anda belajar? Ya. Di mana Anda belajar? Jawabannya ya. Jawabannya apa? Ya. Anta tadrusu, ana adrusu. Aina tadrus? Aina tadrus? Anta menjadi ana. Ana aina tadrusu? Langsung adrusu. Di mana? Fi ismu hadzal makan al masjid. Ya, langsung aja masjid enggak apa-apa. Ya. Al masjid. Fil masjidi. Ya. Adrusu fil masjidi. Aina taskun? Aina taskun, di mana Anda tinggal? Pak Cecep maujud? Pak Cecep? Gaib. Pak Ratman? Gaib. Pak Teguh? Gaib. Pak Said? Hadir, ini saya di depan. Hadir saya. Ya, gaib. Pak Aldi? Gaib. Pak Sukimin? Pak Sukimin ini. Aina taskunu? Askunu fisari makam panjang. Makam panjang. Mafhum? Aina taskunu? Askunu fisari makam panjang. Aku tinggal di makam panjang. Ism makan ada. Syari makam panjang. Masya Allah. Tayyib. Al-khamis, kaifa kumta bistikhraji ta'syiratid dukhul? Ini kan tadi kalau kaifa pertanyaannya agak susah ini. Bagaimana nih? Kalau sudah bagaimana? Ammar. Pak Ammar maujud?
Pak Ismail. Gaib. Pak Farisi. Barusan tadi. Aina. Ya, Pak Farisi. Kaifa kumta, bagaimana Anda kumta, qoma yaqumu bagaimana? Artinya apa? Qoma yaqumu. Qoma itu artinya berdiri, tapi bagaimana Anda berdiri bistikhraji untuk mengeluarkan ta'syiratid dukhul. Maksudnya bagaimana Anda bisa mendapatkan visa keluar. Nah, jadi jangan diartikan letter luck seperti itu. Bagaimana Anda berdiri untuk mengeluarkan bukan ya. Maksudnya bagaimana Anda bisa menyelesaikan atau bisa mendapatkan visa masuk. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan visa masuk? Kaifa kumta bistikhraji ta'syiratid dukhul? Nah, jawabannya ya. Ya. Ya, ayo gimana? Untuk dapat ta'syiratud dukhul perginya kemana? Ke Sifaroh ya. Harus pergi ke kedutaan. Nah, berarti itu jawabannya. Bagaimana Anda mendapatkan visa keluar? Nah, tinggal kaifa kumta? Kumtu bistikhraji ta'syiratid dukhuli. Nah, bagaimana? Kumtu ila. Ya. Bidzahabi ya, ila Sifaroh ya. Bidzahabi. Kumtu ila. Kumtu ila. Dengan pergi kemana? Ke kedutaan. Kaifa kumta bistikhraji dukhul. Ambil semuanya, tapi ta menjadi tu karena anta ya. Kaifa kumta menjadi kum tu. Qumtu bistikhraji ta'syiratid dukhuli. Aku bisa mendapatkan ta'syiratud dukhul. Qumtu bistikhraji ta'syiratid dukhuli bidzahabi ila sifarati. Qumtu bi. Qumtu bi. Qumtu ya bidzahab ya bidzahabi yaitu dengan pergi kemana? Aku bisa mendapatkan visa keluar, visa masuk itu dengan pergi ke bidzahabi ila as-sifarah. Nah, ilas sifarati. Mafhum? Yang keenam terakhir. Pak Budi, maujud Pak Budi? Waib. Pak Faiz, maujud. Nah, kaifa qumta bi istikhraji ta'syiratil khuruj? Wa hadha 'aksuhu, kebalikannya. Dari mana kita bisa mendapatkan visa keluar? Al-jawab Qumtu bi istikhraji ta'syiratil khuruj bidzahabi bisa ila Naam. Qumtu bi istikhraji ta'syiratil khuruj
bidzahabi dengan pergi kemana? Ila wizaratid dakhiliyati, pergi ke Kementerian Dalam Negeri. Taib, intahaina min hadzal mawdu'. Nah, selesai dari pembahasan ini. Halaman 24 25. Ya. Kita nanti masuk ke pembahasan baru halaman 26, judulnya fi maktabil hajazi. Masih al-wahdatul ula, masih unit yang pertama, tapi pelajaran yang kedua ad-darsus tsani. Al-wahdatul ula ad-darsus tsani fi maktabil hajazi, di kantor pemesanan tiket, di kantornya ini ya, di kantornya. Di kantornya. Ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ya. Harus tidak boleh numpuk pusingnya nanti. Jangan numpuk-numpuk pusingnya. Yang jauh-jauh ya, yang jauh-jauh ini, yang dari Nepal, ya, harus serius biar supaya nanti dapat ilmunya buka di sana ya. Generasi-generasi Nepal harus bisa bahasa Arab. Amin ya. Yang Gunung Wilis pun demikian. Yang sudah jauh-jauh dari sana yang menuntut ilmu ke sini, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah pahamkan sehingga bisa mengajarkan generasi-generasi yang ada di Gunung Wilis sana, sehingga supaya umat Islam tidak buta huruf. Tidak buta huruf. Ini yang sudah tua-tua, yang sudah 65 tahun, untuk apa saya belajar bahasa Arab nih, Pak? Untuk apa, Pak? Ya. Tidak boleh patah arang. Ya, tidak boleh patah arang. Yang sudah 65, mungkin ada yang 70, mau 70, tetap belajar. Kalau ada kesempatan, ambil waktu itu. Ambil waktu itu. Kenapa? Setidaknya ada yang nyantol nanti untuk memahamkan ketika kita sholat. Ya, kita tahu Allahu Akbar, takbir pertama, tahu artinya. Tahu. Jadi setidaknya kita belajar, kemudian sedikit-sedikit tahu. Nah, apa yang kita baca dalam ibadah kita paham, sehingga kita semakin bisa khusyuk. Nah, kita zikir pagi, zikir sore, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tahu. Yang kita baca tahu, tambah khusyuk insyaallah. Tapi nggak selesai di situ, Pak. Biasanya ujian itu manusia lebih, ya levelnya naik. Semakin bisa bahasa Arab, ujian khusyuknya juga semakin lebih tinggi lagi. Nah, setan itu tahu. Nah, sudah tahu bahasa Arab nanti terkadang lupa lagi zikir, sudah enak tahu artinya ya, subhanallah, 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 hilang ya, gelantur ke sana. Padahal dia tahu bahasa Arabnya dia. Iya, berapa Mbak? Artinya? Iya, sedikit-sedikit. Nah, insya Allah nanti nambah ya. Nanti ada mahmudun, rasyidun. Semakin berulang dalam otak kita, nah semakin nyantol di sini ya. Semakin lembaran-lembaran itu semakin numpuk dan semakin gampang. Oh, kemarin sudah dipelajari. Nanti ada kata muwadhaf, ada kata min, kaifa. Sudah tidak asing di otak kita. Nah, kalau sudah tidak asing, nanti kita baca jadi makmum, imam membaca. Nah, kita mulai merasakan, oh di situ artinya ini. Kita baca, menghafal zikir pagi, misalkan zikir sore, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mulai la artinya adalah tidak. Nah, la ilaha ilah, sesembahan, illa kecuali Allah. Nah, kita semakin bisa paham dengan yang kita baca. Setidaknya itu ya. Jadi tidak ada manfaatnya dari kita belajar. Nah, yang jauh-jauh pahami betul-betul, manfaatkan betul-betul waktu yang masih muda-muda ini. Silahkan. Nanti ada satu pepatah ini. Saya masih ingat dari dulu. Masih ingat dari sejak di MAIS-nya. Di MAIS. Saya terus terang, kalau belajar ini kita masih enak ini. Yang menyampaikan masih bahasa Indonesia. Saya masuk MAIS, background-nya SMA. Masuk MAIS, Mahat Al-Imam Syafi'i. Bareng Ustaz Nur Rahman itu. Backgroundnya SMA, Ustaz Nur Rahman STM, lebih kejam lagi itu. STM ketuanya mesin ya. Kalau saya SMA, masih ada ngaji-ngajinya itu kalau hari Jumat. Ya. Masuk MAIS nggak tahu apa-apa. Saya hanya bermodalkan kitab kuning kalau ngaji sore maghrib itu. Maghrib ngaji itu.
habis sholat itu di musola. Nah, sampai sana 3 bulan hampir sering menangis. Karena yang nyampein nggak mau pakai bahasa Indonesia. Asatid sekarang itu yang masih ada beliau-beliau, semoga Allah menjaga mereka, memberi mereka keberkahan hidup. Ustadz Fadilah, Ustadz Endang, itu guru-guru saya. Ustadz Fadilah, Ustadz Endang, Ustadz Mukhdari, semuanya itu guru-guru saya. Ustadz Izzuddin, ya. Kemudian mudirnya masih hidup, alhamdulillah, Ustadz Asmuji Muhayyad. Itu manusia-manusia yang berjasa dalam hidup saya, di antaranya bisa mengenalkan bahasa Arab. Tidak mau untuk bahasa Indonesia, nggak mau. 3 bulan saya alhamdulillah bertahan, Pak. Udah pusing sekali. Kalau habis pelajaran itu kadang nangis gini, pengen pulang, nggak jauh gitu. Cilacap sini jauh lumayan itu. Ya Allah gitu kan. Akhirnya belajar ke kakak kelas, kalau selesai itu nanti habis zuhur kita nanya-nanya. Kemudian malam kita tanya-tanya lagi. Udah ikutin aja. Alhamdulillah ada hasilnya. Ada satu pepatah itu yang sering disampaikan. Kalau tidak salah, gimana nih? Kok jadi lupa saya ini. Bukan manjada wajada, itu sudah masyhur itu, manjada wajada. Dhulla ta'allumi man lam yadhuq dhulla ta'allumi yadhuq dhulla jahli tula hayatihi. Itu masih ingat saya. Man lam yadhuq, siapa yang tidak merasakan dhulla ta'allumi, susahnya belajar. Nah, dulu saya terkenal itu kalau di MAIS itu saya sama sekarang yang jadi dosen MAIS Ustadz Farih Wajdi. Dia ahli Cilacap, saya orang Cilacap ya. Tapi kalau Ustadz Nur Rahmanan backgroundnya Muhammadiyah Ain gitu. Saya itu belajar hampir 1 semester ngain, Pak. Saya jujur itu ngain. Karena saya di kampung itu belajar makhrajnya memang ngain. Ngain itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau sudah membaca itu hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha. Saya dulu susah sekali untuk berubah ke sini nih, suruh masuk ke dalam. Ngan Aisyah radhiyallahu anha. Itu Pak, itu belajar ngain saya. Belajar ngain sama Ustadz Mukhdari itu. Saya sudah, ya mohon maaf, ini kalau suaranya bagus kan gampang gitu ya. Ustadz Nur Rahman kan bening suaranya. Untuk belajar ngain gampang gitu. Saya susah itu masuk. Sama Ustadz Farih Wajdi itu. Ya, orang Cilacap yang medok-medok itu, katanya orang mana? Keturunan Turki, bangsa Turki katanya. Kalau ngomong turunan kiye-kiye gitu. Itu kalau ngomong gitu, Pak. Ngain itu susah sekali. Ain itu hampir 1 semester itu. Itu aja setelah mulai kalau membaca ta'awud itu mulai oh di sini salah. Nanti baca Al-Fatihah di sini salah. Itu aja kalau nanti setoran masih kadang keliru. Ya, ainnya masih balik lagi, otomatis itu sudah balik lagi. Ya. Sampai saya kalau pulang kampung sekarang masih di kampung saya itu, kampung orang tua. Kalau Jumatan itu kan masih pakai bahasa Jawa. Itu masih. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anha, kalau ada Bilalnya itu hari Jumat. Ya, ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu itu. Itu belajar ain. Nah, yang satu saya ingat itu man lam yadzuq dzulla ta'allumi, siapa yang tidak pernah merasakan pedih susahnya belajar ilmu, yadzuq maka dia akan merasakan dzulla jahli, hinanya kebodohan, tula hayatihi, selama hidupnya. Makanya yang masih punya kesempatan meskipun sudah menikah, Masya Allah luar biasa, kita motivasi terus supaya tidak patah arang ya. Insya Allah susah, memang gampang itu berawal dari yang susah ya. Berawal dari yang susah. Insya Allah akan Allah mudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh ya, di sini nih. Kalau sungguh-sungguh Allah akan mudahkan jalannya. Jangan semuanya yang sungguh-sungguh, saya punya anak, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa sambil ngomong anaknya yang kelas sambil nyuapin huwa huma hum, sambil nyuapin anta antuma antum, insya Allah bisa Pak, ya nanti yang faalan juga faala gitu kan, faala makan bisa masuk gitu, sambil ngomong sambil
Ini terutama yang ibu-ibu. Ibu-ibu waktunya itu luar biasa ya. Ngomong anak itu susah memang. Nah, waktunya harus betul curi-curi waktu ya. Mau sholat aja kadang susah digandolin sama anaknya. Nah, ini harus bisa mencuri-curi waktu. Insya Allah pertama, kalau kita baca-baca buku Kitabul Ilmi, misalkan karya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin atau kitab Ta'lim Muta'allim yang berbicara tentang adab menuntut ilmu, terutama apa tujuan kita belajar ilmu adalah raf'ul jahli an nafsihi, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Itu kurang lebihnya ya. Mudah-mudahan ini ingat terus, kalau yang bisa nulis silakan. Man lam yadzuq dzulla, man lam yadzuq dzulla ta'allumi, siapa yang tidak pernah merasakan susahnya belajar, yadzuq dzulla jahlitulla hayatihi, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan tula selama hidupnya. Berapa banyak orang tua kita yang merasa dulu saya nggak belajar Iqra, dulu saya nggak belajar Quran, dulu saya nggak belajar sholat, dulu saya nggak belajar alif bata dan seterusnya. Akhirnya di masa tuanya lebih susah lagi untuk belajar. Ditambah waktunya, ditambah urusan-urusan yang lainnya, ngurusin anak, ngurusin cucu dan seterusnya. Belum lagi ditambah yang lain nanti kalau tangannya sudah kayak gini Pak, ini udah nggak bisa ini. Pegang kertas udah gini, ini gimana nulisnya alif batanya nanti udah kayak gini. Ini udah nggak bisa belajar kalau udah kayak gini ya, sudah nggak bisa belajar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah PR-nya, kalau nggak ada PR nanti nggak buka buku. Saya kasih PR lagi, tulis lagi, keluarnya ditulis supaya membaca. Halaman 26. Ya, silakan ditulis. Nanti dikumpulkan lagi. Nanti saya kasih nilai yang ini. Ya, saya bagi lagi. Al-hiwar, percakapan. Ya, nah, yang ibu-ibu juga sempatkan waktu ya, sempatkan waktu. Anak-anak sudah mulai tidur nih, habis isya jam 10 udah tidur, padahal dia ngantuk, nggak apa-apa, bangun. Sempatkan waktu untuk nulis dulu. Ya, bapaknya udah ngajak tidur, nah tunggu dulu setengah jam Pak, gitu. Ya, tunggu dulu. Al-hiwar mahmud dengan muwadhaf itu sampai halaman 27. Rafaqat kassalamatu, rafaqat kassalamatu sampai situ ya. Ditulis kita supaya latihan menulis sama harokatnya ya, sama harokatnya. Nanti pada pertemuan yang baru kita baca ini hiwarnya, kita sebutkan kata-kata yang baru. Kemudian ini sudah mulai ada tambahan ini, hajaza yahjizu ihjiz. Ini ada mulai tasrifan Pak, ada tambahan tasrifan ya. Insyaallah nanti kita mulai latihan ini. Akmala yukmilu akmil, fa'ala yaf'ulu fa'lan, if'il. Nah itu, ada belajar tasrifnya ini. Kita semuanya borong ini. Tasrifnya kita borong, nahunya kita borong, kalimat-kalimatnya kita borong, bacanya kita borong semuanya, nggak apa-apa, latihan. Ya. Ya. Hah? Enggak, biasanya borong lombok ya kan, borong kangkung aja satu kerendeng penuh itu, 2 kerendeng. Nah, ini kita borong semuanya, nggak apa-apa ini. Nahwu, sorofnya, kata-katanya semuanya kita borong. Nggak apa-apa. Ini Mas Faiz ada. Mas Wawan maujud? Nggak ada ya? Waib. Pak Naufal? Waib. Pak Hanif? Oh, Mas Hanif ini ya, maujud. Ada yang baru? Yang baru? Nggak ada. Kalau kan nggak ada. Nanti ditulis berapa yang hadir di bawahnya nih. Nanti biar tahu. Nah, misalkan 4 Januari 20, 15, 25 misalkan gitu. Biar tahu presentasenya. Nah, sekali lagi terakhir perhatikan dengan baik-baik. Karena saya kepengin nanti kalau selesai saya ujikan. Nah, nanti saya kasih waktu 3 hari atau 2 hari pelajari semuanya. Kemudian saya buatkan soal. Nanti di akhir semester. Ya kita ngikuti semester bocah insyaallah. Semester anak sekolah. Ya, jadi kaidah-kaidahnya diperhatikan, dibaca lagi. Mudah-mudahan Allah mudahkan niat kita. Dan Allah memberikan keberkahan kepada setiap apa yang kita kerjakan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.